Pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Iya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah, kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, kesimpulannya apa, Ner? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kenapa saya salah? Dia bilang, ya jelas salah. Salahnya di mana? Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut, saya bilang, kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner. Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing nggak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu. Kamu Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini? Dia bilang, sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu, Ner? Habis saya bingung, katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, nggak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Heiner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah ke sana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara.
Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih, dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti. Yang kedua, dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah, Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. Dan mudabbir, murabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, nggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya.